Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurul Izati dari Paskanaga 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa penyakit yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dapat berupa pengertian, gejala, dan juga cara penanganan dari ke-8 penyakit tersebut. Yang pertama adalah ankle break, yang kedua adalah dislokasi pada tangan dan juga kaki, yang ketiga adalah luka lecet, yang keempat adalah kram, yang kelima adalah pusing, yang keenam adalah pingsan, yang ketujuh adalah mual, dan yang terakhir adalah sesak nafas. Mulai pada penjelasan pada penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama yaitu ankle break adalah suatu penyakit di mana kondisi tulang dapat dikatakan patah ataupun retak. Hal ini terjadi karena adanya benturan yang sangat keras mengenai tulang sehingga tulang yang keras tersebut nantinya akan patah. Hal ini dapat ditangani dengan cara membalut luka ataupun tulang yang patah tersebut dengan kain dengan cara ditempelkan pada benda yang kaku dan juga keras, supaya pada saat ditempelkan di misalnya ankle break terjadi pada tangan, maka misalnya ada sebongkah kayunya ditempelkan di sini kemudian dibalut dengan kain kasa yang kemudian dapat menelpon orang yang lebih profesional ataupun ambulan untuk ditangani oleh orang yang lebih profesional yang ada di rumah sakit. Penyakit yang kedua adalah luka lecet. Luka lecet adalah suatu cedera yang disebabkan karena adanya gesekan dengan benda yang kasar, sehingga bisa menyebabkan adanya kemerahan pada kulit dan juga di beberapa kejadian dapat menyebabkan keluarnya darah baik secara banyak maupun secara sedikit. Hal ini dapat ditangani dengan cara membasuh luka tersebut apabila ada darahnya. Meskipun tidak ada darahnya, akan lebih baik untuk dibersihkan dan disterilkan dulu dengan air yang mengalir supaya dapat menghilangkan beberapa komponen yang menempel pada kulit. Kemudian dapat diobati dengan cara diteteskan obat merah kemudian dioleskan pada luka-luka tersebut. Setelah luka tersebut mulai kering, dapat digunakan plester ataupun dibalut dengan kapas dan juga kain kasa untuk menghindari luka terinfeksi dengan bakteri-bakteri yang ada di luar sana. Yang ketiga adalah dislokasi yang meliputi tangan dan juga kaki. Dislokasi adalah salahnya posisi sendi yang ada di tubuh kita, misalnya pada saat di tangan yaitu di bahu itu nanti dapat ditangani dengan cara dipegang bagian bahunya kemudian dipijat-pijat untuk mencari posisi tulang yang salah tersebut dan dapat dibenarkan ke posisi semula. Namun hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah profesional dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Karena jika dilakukan oleh sembarangan orang akan berakibat fatal dan bisa menyebabkan adanya patah tulang ataupun posisi sendi yang tidak sesuai. Yang keempat adalah kram. Kram adalah penyakit di mana otot-otot yang ada di dalam tubuh tiba-tiba terasa tegang dan sangat nyeri. Hal itu tentu sangat menyakitkan, maka dapat ditangani dengan cara apabila kram terjadi di kaki, itu dapat ditangani dengan cara kaki diluruskan ke atas sehingga posisi kaki akan lebih tinggi dari tubuh dan ada salah satu orang yang menarik bagian tersebut supaya dapat meregangkan otot-otot tersebut dan tidak kaku kembali. Yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu pusing. Pusing adalah gejala di mana kepala terasa berat dan tiba-tiba pandangan menjadi buram sehingga dapat menyebabkan kondisi kesulitan bernafas. Juga dapat ditangani dengan cara menepi terlebih dahulu ke tempat yang lebih sejuk, kemudian setelah dirasa cukup memudar pusingnya dapat meminum air putih terlebih dahulu, atau apabila pusingnya tidak segera sembuh dapat dilakukan dengan cara meminta obat kepada P3K untuk diminum seperti paracetamol ataupun obat lainnya untuk mengatasi pusing yang ada di dalam kepala dan dapat meminta sedikit waktu untuk beristirahat di dalam UKS dengan tidur.
Yang keenam adalah pingsan. Pingsan adalah kondisi di mana tubuh kita tiba-tiba kehilangan kesadaran, dimulai dari gejala yang kunang-kunang terlebih dahulu, pandangan menjadi buram, dan muncul bintik-bintik hitam di dalam mata, dan nafas menjadi tidak teratur, juga keluar keringat dingin. Apabila pingsan sudah terjadi, maka kita harus segera membawa orang yang pingsan tersebut ke tempat yang lebih aman, ditidurkan dengan cara posisi kaki lebih tinggi daripada kepala supaya meredakan pernafasannya, supaya tidak sesak juga. Kemudian setelah sampai di tempat yang lebih aman dan lebih sejuk, maka dapat diberikan dengan memberikan aroma-aroma yang menyengat seperti minyak kayu putih kepada hidung orang yang pingsan tersebut supaya segera dapat sadar kembali. Setelah itu, pada saat penanganan orang yang pingsan, diusahakan untuk tidak terlalu banyak yang mengerubungi orang tersebut supaya orang tersebut dapat bisa bernafas dengan bebas dan tidak kekurangan oksigen di sekitarnya. Yang ketujuh yaitu mual. Mual yaitu gejala di mana segala sesuatu yang ada di dalam perut kita rasanya ingin dikeluarkan, dan tentu saja hal ini sulit untuk ditahan karena memang ingin dikeluarkan supaya lebih lega. Dapat ditangani dengan cara apabila memang sudah terpaksa tidak bisa ditahan lagi dan sudah ada di pucuk, maka bisa segera ke kamar mandi untuk mengeluarkan segala isi perut yang dirasa mengganjal dan kurang nyaman, supaya jadi lebih lega. Apabila sudah selesai mengeluarkan isinya, maka dapat minum terlebih dahulu. Namun apabila mual tidak kunjung sembuh, maka dapat meminum obat mual yang ada di dalam kotak P3K dan beristirahat di dalam UKS. Yang terakhir yaitu sesak nafas, yaitu kondisi di mana kita kesulitan untuk bernafas secara normal dan posisinya nafasnya akan menjadi lebih berat dan lebih susah untuk masuk. Hal ini dapat disebabkan mungkin karena aktivitas yang terlalu berat atau ada gejala asma. Cara penanganannya dapat dilakukan dengan cara membaringkan tubuh pasien dengan kaki yang lebih tinggi daripada kepala untuk memudahkan sirkulasi udara yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian dapat diberikan alat bantu bernafas, dapat dilakukan dengan semprotan oksigen. Namun apabila semprotan oksigen tidak cukup membantu orang tersebut untuk bisa bernafas lega kembali, maka dapat meminjam tabung oksigen untuk bantuan pernafasan tersebut. Nah, pada saat penanganan korban yang sesak nafas ini penting untuk tidak dikelilingi oleh orang banyak, karena nanti udaranya akan menjadi lebih sempit dan tentu saja orang yang sesak nafas tersebut akan tetap sulit untuk bernafas dengan lega karena udara-udara yang ada di sekitarnya terasa sangat sempit karena ada banyak orang. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.